membantu temannya yang kakinya terkilir, kaki seorang mahasiswi malah terperosok dan terjepit besi penutup selokan di kampus FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah. Petugas segera ke lokasi usai rekan korban melapor ke kantor Damkar. Panik kaki kanannya terjepit besi penutup selokan, seorang mahasiswi coba ditenangkan rekannya di halaman kampus FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo. Damkar yang mendapat laporan dari rekan korban segera melakukan evakuasi. Menggunakan alat hydraulic rescue tools, evakuasi berjalan hanya dalam waktu 5 menit tanpa harus memotong besi. Kejadian bermula saat korban dan rekannya berniat meminjam gedung di sebelah FISIP UNS. Awalnya korban menggendong teman yang sakit kakinya, namun saat menggendong justru kakinya terperosok selokan. Pengemudi taksi online mengamuk ke pengendara lain gara-gara senggolan di jalan tol. Macet total di pintu tol Parung Kuda saat pulang libur panjang. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafaati Suryo, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa selalu jaga emosi saat berkendara di jalan. Seorang sopir taksi online nekat melakukan perusakan mobil pengendara lain di Tol Jor Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemicunya sepele, pelaku emosi gagal menyalip saat akan masuk gerbang tol. Loki dan Imu pun kembali saling menyerang dan adegan pun berpindah dari satu. Sambil membawa kunci roda, seorang pengemudi taksi online melakukan perusakan terhadap mobil pengendara lain di ruas jalan tol Jor, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat perusakan ini, spion kanan korban rusak hingga terlepas. Puas melampiaskan amarahnya, pelaku pergi meninggalkan lokasi. Aksi perusakan ini terekam amatir hingga viral. Kenapa, Pak? Tak terima kendaraannya dirusak, korban melapor ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang JF dari kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang. Hasil pemeriksaan, kasus bermula saat pelaku menyerempet mobil korban di gerbang tol Jor, Pondok Pinang. Namun karena tak berhasil menyalip, pelaku emosi karena saat kejadian spion mobilnya juga terlepas. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tindak pidana pengerusakan dengan ancaman kurungan penjara 2 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga bercanda, seorang bocah terperosok masuk kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Video pun viral hingga pengelola Taman Marga Satwa melakukan investigasi karena hal itu masuk sebagai pelanggaran berat dan kelalaian orang tua. Panik dan ketakutan, seorang bocah terperosok ke kandang gajah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Sementara orang tua dan kerabat bocah berusaha melakukan pertolongan tanpa bantuan petugas keamanan setempat. Sontak video evakuasi ini pun viral. Warganet pun menyayangkan kelalaian orang tua bocah hingga ia bisa terperosok ke dalam kandang gajah. Usai video viral, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan angkat suara dan segera melakukan investigasi karena diduga ada unsur kesengajaan sehingga keluarga korban akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya. Berdasarkan aturan Taman Marga Satwa, hal ini masuk pada pelanggaran berat dan bisa mendapatkan sanksi hukum. Tidak boleh mengganggu satwa, melempar, bunyikan suara-suara, kemudian melewati batas kandang. Seperti kejadian kemarin nih ya, ada pengunjung terperosok ke dalam, ini kan artinya ini sudah pelanggaran yang lumayan berat ya kalau kami, dan kebetulan dia tidak minta tolong petugasnya. Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi tujuan favorit keluarga saat momen liburan. Pengelola pun meminta pengunjung senantiasa menjaga seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak dan lansia, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan seluruh pihak. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Lagi-lagi horor kemacetan terjadi hingga tengah malam di ruas tol jalur arteri Cibadak menuju gerbang tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan berjam-jam dan mengular sepanjang 10 km. Rekayasa lalu lintas sistem satu arah pun diberlakukan untuk mencairkan kepadatan kendaraan.
Hingga tadi malam, horor kemacetan terjadi dan mengular sepanjang 10 km mulai dari Simpang Ratu Cibadak hingga eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Ribuan kendaraan roda 4 terjebak kemacetan hingga tak bergerak dan sudah terjadi sejak Minggu siang. Lonjakan volume kendaraan terjadi akibat arus balik wisatawan yang akan kembali ke Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Selain itu, kepadatan di Simpang Ratu juga akibat pertemuan 2 titik kendaraan dari kawasan wisata Pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situgunung. Warga mengaku sudah terjebak selama 5 jam dalam kendaraan, padahal normalnya jarak Sukabumi Kota ke Cibadak hanya 40 menit saja. Kita berangkat dari rumah orang tua jam 1, Mas. Sampai Cibadak, ya 7 lah. Berapa jam, Pak? 5 jam. 5 jam. Ya. Apa, Pak? Tadi hambatannya apa, Pak? Macetnya apa, Pak? Ya, karena banyak orang liburan, Mas. Jadi yang mau masuk tol kayaknya. Sementara itu, kepadatan volume juga sudah terlihat sejak pagi harinya di mana adanya peningkatan volume kendaraan di eksit tol Parungkuda. Momen libur panjang Idul Adha dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke Pantai Pelabuhan Ratu dan Taman Wisata Alam Situgunung. Rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah pun diberlakukan polisi secara situasional untuk mengurai kemacetan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bom peninggalan Perang Dunia Kedua meledak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ledakan dahsyat menewaskan 5 orang dan meluluh lantakan belasan rumah. 3 orang belum ditemukan. Ledakan besar mengguncang kawasan area Kampung Yenures, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu siang. Dahsyatnya ledakan membuat belasan rumah luluh lantak, atap rumah jebol dan dinding rumah runtuh. Sedikitnya 5 orang meninggal dan 3 orang lainnya hilang. Dugaan sementara, ledakan berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Ledakan terjadi saat sejumlah warga menggergaji benda diduga bom. Pemirsa, lagi-lagi aksi penjamret ponsel terjadi di jalanan ibu kota hingga menimbulkan keresahan. Seorang pejalan kaki harus merelakan ponselnya raib dijamret pelaku di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban sempat berteriak namun pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Seorang pria yang tengah menggunakan ponselnya ini terkejut saat 2 pelaku memepet dan melakukan perampasan di Jalan Sukaryo Wiryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Sekejap, ponsel korban dibawa kedua pelaku yang langsung tancap gas dari arah Pasar Baru menuju Gajah Mada. Korban sontak berteriak dan mengejar pelaku hingga mengundang perhatian warga di lokasi. Sayangnya kedua pelaku segera kabur ke arah perempatan Harmoni. Aksi penjamretan tergolong nekat karena dilakukan siang bolong hingga membuat warga resah. Sementara, lokasi kejadian memang dikenal rawan kejahatan seperti penjamretan dan curanmor. Para pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Iya, nggak taunya nih belakang mobil itu ada jambret gitu. Diuber sama orangnya, pakai motor. Itu korbannya sendiri di jalan apa gimana, Bang? Sendiri. Lagi main handphone apa gimana? Mungkin main handphone, saya nggak ngeliat sih. Tahu-tahu jambret. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli keliling agar tidak ada lagi yang menjadi korban para pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bos travel umroh Hanania Group ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah. Ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh Hanania emosi saat bertemu dengan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan di sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Tak ada penjelasan memadai dari bos Hanania Travel membuat calon jemaah makin kesal. Saat mengepung bos Hanania, sebagian calon jemaah meminta uang dikembalikan, sebagian meminta penjadwalan ulang keberangkatan. Data sementara total ada ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah.
Salah satunya Ayu yang mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Dia positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaanlah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025, dia ada miss. Penipuan dan penggelapan travel umroh Hanania tercium sejak akhir tahun lalu. Biro perjalanan umroh yang memiliki 500.000 pengikut di Instagram ini mengalami kesulitan keuangan dan melakukan gali lubang tutup lubang. Jamaah berangkat dibiayai dari setoran jamaah yang baru mendaftar. Akibatnya ratusan calon jemaah gagal berangkat sejak Maret lalu. Usai dilaporkan ramai-ramai oleh para korban, pemilik Hanania Travel Ahmad Syah ditetapkan tersangka dan ditahan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan bersenjata tajam menggegerkan warga di sebuah klinik gigi di kawasan Periuk, Tangerang, Banten. Seorang pria terekam CCTV menganiaya perawat hingga korban mengalami luka senjata tajam dan harus dirawat di rumah sakit. Kepanikan pecah saat seorang pria MA, pasien klinik gigi, melakukan penganiayaan pada seorang perawat di Jalan Raya Regensi, Gembor, Periuk, Kota Tangerang. Korban Vero yang bersimbah darah terus berteriak meminta pertolongan hingga pelaku diamankan warga. Kejadian bermula saat pelaku datang ke klinik untuk pembersihan karang gigi. Usai tindakan medis, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar korban. Namun saat di toilet, pelaku sempat memanggil korban dengan alasan ingin menyampaikan sesuatu. Pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menusuk korban berulang kali. Akibatnya korban mengalami luka di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak, hingga korban kehilangan banyak darah dan mengalami kondisi luka berat. Tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet. Kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku serta mendalami kronologi lengkap dari insiden penusukan yang sempat menggegerkan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Berniat membantu temannya yang kakinya terkilir, kaki seorang mahasiswi malah terperosok dan terjepit besi penutup selokan di kampus FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah. Petugas segera ke lokasi usai rekan korban melapor ke kantor Damkar. Panik kaki kanannya terjepit besi penutup selokan, seorang mahasiswi coba ditenangkan rekannya di halaman kampus FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo. Damkar yang mendapat laporan dari rekan korban segera melakukan evakuasi. Menggunakan alat hydraulic rescue tools, evakuasi berjalan hanya dalam waktu 5 menit tanpa harus memotong besi. Kejadian bermula saat korban dan rekannya berniat meminjam gedung di sebelah FISIP UNS. Awalnya korban menggendong teman yang sakit kakinya, namun saat menggendong justru kakinya terperosok selokan. Aku itu mau mau ke ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu anak teman saya kakinya sakit, dia bilang gendong dong. Ya udah, saya turun. Selap, karena kaki saya kecil, masuk ke dalam sela-sela itu. Jadi ya sudah. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di kaki dan segera mendapat pertolongan medis. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Asyik bermain HP, seorang pejalan kaki harus merelakan ponselnya raib di jambret. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Pemirsa, siang ini kepadatan arus balik juga terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Ribuan warga kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur panjang di Bandung.
Ribuan penumpang arus balik memadati stasiun kereta cepat Tegaluar untuk kembali ke Jakarta. Hingga pukul 10 pagi tadi, tiket Wush terjual lebih dari 12.000 tiket dan diperkirakan menembus 21.000 tiket pada hari ini, di mana sebanyak 78% adalah perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang, PT KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan atau sekitar 3.600 kursi, sehingga total perjalanan Wush meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Sebelumnya, keberangkatan terakhir dari Tegaluar Sumarekon menuju Halim tersedia hingga pukul 21.05 dan hari ini bertambah hingga pukul 21.20. Sementara dari Padalarang menuju Halim, keberangkatan terakhir yang sebelumnya tersedia hingga pukul 21.23, kini bertambah hingga pukul 21.38. Ya pemirsa, bagaimana kondisi lalu lintas di hari terakhir libur panjang? Kita bergabung dengan Bagus Prasetya yang akan melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Bagus, bagaimana kondisi lalu lintas siang ini di sana? Baik Syafa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan menjelang akhir libur long weekend minggu ini, dengan kondisi Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana kondisi saat ini volume kendaraan yang mengarah ke wisata puncak sudah mulai ramai dan juga mulai meningkat begitu. Untuk kondisi saat ini kami akan memperlihatkan kepada Anda, inilah kondisi di Simpang Gadok, di mana titik kemacetan sendiri terjadi ada di titik pertigaan Simpang Gadok Puncak, yang dimana kendaraan ini didominasi kendaraan plat B, yang dimana masyarakat masih ingin berlibur di akhir libur long weekend ini di wisata puncak. Namun skema one way atau satu jalur belum diberlakukan oleh Polres Bogor, di mana menurut Polres Bogor sendiri kondisi ini masih dibilang normal begitu. Untuk kondisi laju sebaliknya dari arah puncak menuju Jakarta, kami pantau saat ini kondisinya ramai lancar dibandingkan untuk mengarah ke puncak. Namun untuk data sementara dari Polres Bogor menyebut bahwa untuk data saat ini ada 23.000 kendaraan yang masuk dan keluar di kawasan wisata puncak. Memang untuk akhir libur long weekend ini masyarakat masih berminat untuk berwisata di daerah puncak, di mana di daerah puncak diketahui banyak wisata seperti wisata di Taman Safari, di villa-villa Mega Bendung begitu. Namun kami pantau di siang hari ini untuk kondisi puncak sendiri masih terbilang ramai dan adanya peningkatan volume kendaraan begitu. Namun pihak kepolisian tetap menghimbau untuk para pengendara untuk tetap mematuhi petugas di lapangan dan melihat jadwal skema one way, yang dimana Polres Bogor sendiri menyebut nanti skema one way akan diberlakukan pada pukul 1 siang hingga sore nanti untuk mengurai kemacetan. Dan itu kami sampaikan juga untuk para wisatawan untuk tetap mematuhi lalu lintas dan juga imbauan dari petugas agar tidak menimbulkan kecelakaan apapun kemacetan yang di daerah Simpang Gadok Puncak. Kembali ke Anda, Syifa. Baik, terima kasih Bagus Prasetya langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pertahanan periode 2014 hingga 2019, Jenderal Purnawirawan Ryamizat Riyakudu meninggal dunia Minggu siang kemarin. Menhan era Jokowi tersebut meninggal dunia di usia 76 tahun. Mantan Menhat Ryamizat Riyakudu meninggal dunia usai dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dimakamkan, almarhum Ryamizat disemayamkan di rumah duka di Cikeas, Bogor. Jenazah almarhum juga disemayamkan di Gedung Kemenhan. Presiden Prabowo juga sempat datang memberikan penghormatan terhadap almarhum. Mantan Menhat Ryamizat Riyakudu dikenal sebagai jenderal yang berkontribusi dalam membangun satuan tempur Angkatan Darat. Almarhum dikenal sebagai jenderal perang yang tangguh
dalam setiap operasi. Usai disemayamkan, almarhum Ria Mizard dimakamkan di TMP Kalibata siang ini. Pemakaman dipimpin Menhan Syafri Syamsuddin dengan upacara militer. Pemakaman dihadiri sejumlah tokoh, kepala lembaga, dan anggota kabinet. Pemirsa, setelah sempat menghilang, pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering ditangkap polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan keji. Kamu berbohong terus kamu. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Timur. Keduanya ditangkap setelah sempat melarikan diri usai kasus dugaan penipuan wedding organizer kepada puluhan pasangan pengantin beberapa waktu lalu. Pemilik WO berinisial RM dan ER ditangkap anggota Polres Jakarta Timur dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Polisi juga sempat mempertemukan kedua tersangka dengan korban mereka. Kita adalah korban. Jangan sampai banyak mikir, kita... Korban meminta ganti rugi dan tanggung jawab terhadap kedua tersangka dalam proses pertemuan itu. Sementara tercatat 58 calon pengantin yang diduga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan ini. 24 diantaranya sudah tercatat dan melaporkan kasus ini ke polisi. Harusnya ada resepsi yang bagus. Total kerugian akibat penipuan diketahui mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini dalam tahanan Mapolres Jakarta Timur dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, siang ini kepadatan arus balik juga terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Ribuan warga kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur panjang di Bandung. Ribuan penumpang arus balik memadati stasiun kereta cepat Tegaluar untuk kembali ke Jakarta. Hingga pukul 10 pagi tadi, tiket Wush terjual lebih dari 12.000 tiket dan diperkirakan menembus 21.000 tiket pada hari ini, di mana sebanyak 78% adalah perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang, PT KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan atau sekitar 3.600 kursi, sehingga total perjalanan Wush meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Sebelumnya, keberangkatan terakhir dari Tegaluar Sumarekon menuju Halim tersedia hingga pukul 21.05 dan hari ini bertambah hingga pukul 21.20. Sementara dari Padalarang menuju Halim, keberangkatan terakhir yang sebelumnya tersedia hingga pukul 21.23, kini bertambah hingga pukul 21.38. Ya pemirsa, bagaimana kondisi lalu lintas di hari terakhir libur panjang? Kita bergabung dengan Bagus Prasetya yang akan melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Bagus, bagaimana kondisi lalu lintas siang ini di sana? Baik Syafa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan menjelang akhir libur long weekend minggu ini, kondisi Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana kondisi saat ini volume kendaraan yang mengarah ke wisata puncak sudah mulai ramai dan juga mulai meningkat begitu. Untuk kondisi saat ini kami akan memperlihatkan kepada Anda, inilah kondisi di Simpang Gadok, di mana titik kemacetan sendiri terjadi ada di titik pertigaan Simpang Gadok Puncak, yang dimana kendaraan ini didominasi kendaraan plat B, yang dimana masyarakat masih ingin berlibur di akhir libur weekend ini di wisata puncak. Namun skema one way atau satu jalur belum diberlakukan oleh Polres Bogor, di mana menurut Polres Bogor sendiri kondisi ini masih dibilang normal begitu. Untuk kondisi laju sebaliknya dari arah puncak menuju Jakarta, kami pantau saat ini kondisinya ramai lancar dibandingkan untuk mengarah ke puncak. Namun untuk data sementara dari Polres Bogor menyebut bahwa untuk data saat ini ada 23.000 kendaraan yang masuk
dan keluar di kawasan wisata Puncak. Memang untuk akhir libur long weekend ini masyarakat masih berminat untuk berwisata di daerah Puncak, di mana di daerah Puncak diketahui banyak wisata seperti wisata di Taman Safari, di villa-villa Mega Bendung begitu. Namun kami pantau di siang hari ini untuk kondisi Puncak sendiri masih terbilang ramai dan adanya peningkatan volume kendaraan begitu. Namun pihak kepolisian tetap menghimbau untuk para pengendara untuk tetap mematuhi petugas di lapangan dan melihat jadwal skema one way yang dimana Polres Bogor sendiri menyebut nanti skema one way akan diberlakukan pada pukul 1 siang hingga sore nanti untuk mengurai kemacetan. Dan itu kami sampaikan juga untuk para wisatawan untuk tetap mematuhi lalu lintas dan juga imbauan dari petugas agar tidak menimbulkan kecelakaan apapun kemacetan yang di daerah Simpang Gadok Puncak. Kembali ke Anda, Syifa. Baik, terima kasih Bagus Prasetya langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pertahanan periode 2014 hingga 2019, Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Riyakudu meninggal dunia Minggu siang kemarin. Menhan era Jokowi tersebut meninggal dunia di usia 76 tahun. Mantan Menhan Ria Mizard Riyakudu meninggal dunia usai dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebelum dimakamkan, almarhum Ria Mizard disemayamkan di rumah duka di Cikeas, Bogor. Jenazah almarhum juga disemayamkan di gedung Kemenhan. Presiden Prabowo juga sempat datang memberikan penghormatan terhadap almarhum. Mantan Menhan Ria Mizard Riyakudu dikenal sebagai jenderal yang berkontribusi dalam membangun satuan tempur Angkatan Darat. Almarhum dikenal sebagai jenderal perang yang tangguh dalam setiap operasi. Usai disemayamkan, almarhum Ria Mizard dimakamkan di TMP Kalibata siang ini. Pemakaman dipimpin Menhan Syafri Syamsuddin dengan upacara militer. Pemakaman dihadiri sejumlah tokoh, kepala lembaga, dan anggota kabinet. Pemirsa, setelah sempat menghilang, pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering ditangkap polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Itu kamu tega. Itu perbuatan yang keji. Kamu berbohong terus kamu. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Timur. Keduanya ditangkap setelah sempat melarikan diri usai kasus dugaan penipuan wedding organizer kepada puluhan pasangan pengantin beberapa waktu lalu. Pemilik WO berinisial RM dan ER ditangkap anggota Polres Jakarta Timur dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Polisi juga sempat mempertemukan kedua tersangka dengan korban mereka. Kita adalah korban. Jangan sampai banyak mikir, kita... Korban meminta ganti rugi dan tanggung jawab terhadap kedua tersangka dalam proses pertemuan itu. Sementara tercatat 58 calon pengantin yang diduga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan ini. 24 diantaranya sudah tercatat dan melaporkan kasus ini ke polisi. Harusnya ada resepsi yang bagus. Total kerugian akibat penipuan diketahui mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini dalam tahanan Mapolres Jakarta Timur dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bom peninggalan Perang Dunia Kedua meledak di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ledakan dahsyat menewaskan 5 orang dan meluluh lantakan belasan rumah. 3 orang belum ditemukan. Ledakan besar mengguncang kawasan area Kampung Yenures, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua pada Minggu siang. Dahsyatnya ledakan membuat belasan rumah luluh lantak, atap rumah jebol dan dinding rumah runtuh. Sedikitnya 5 orang meninggal dan 3 orang lainnya hilang.
Dugaan sementara, ledakan berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Ledakan terjadi saat sejumlah warga menggergaji benda diduga bom. Pemirsa, lagi-lagi aksi penjamret ponsel terjadi di jalanan ibu kota hingga menimbulkan keresahan. Seorang pejalan kaki harus merelakan ponselnya raib dijamret pelaku di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban sempat berteriak namun pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Seorang pria yang tengah menggunakan ponselnya ini terkejut saat dua pelaku memepet dan melakukan perampasan di Jalan Sukaryo Wiryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. Sekejap, ponsel korban dibawa kedua pelaku yang langsung tancap gas dari arah Pasar Baru menuju Gajah Mada. Korban sontak berteriak dan mengejar pelaku hingga mengundang perhatian warga di lokasi. Sayangnya kedua pelaku segera kabur ke arah perempatan Harmoni. Aksi penjamretan tergolong nekat karena dilakukan siang bolong hingga membuat warga resah. Sementara, lokasi kejadian memang dikenal rawan kejahatan seperti penjamretan dan curanmor. Para pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Iya, nggak taunya nih belakang mobil itu ada jambret gitu. Diuber sama orangnya pakai motor. Itu korbannya sendiri di jalan apa gimana, Bang? Sendiri. Lagi main handphone atau gimana? Mungkin main handphone, saya nggak ngeliat sih. Tahu-tahu jambret. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli keliling agar tidak ada lagi yang menjadi korban para pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bos travel umroh Hanania Group ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah. Ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh Hanania emosi saat bertemu dengan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan di sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Tak ada penjelasan memadai dari bos Hanania Travel membuat calon jemaah makin kesal. Saat mengepung bos Hanania, sebagian calon jemaah meminta uang dikembalikan, sebagian meminta penjadwalan ulang keberangkatan. Data sementara total ada ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Salah satunya Ayu yang mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Dia positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Dia ada miss. Penipuan dan penggelapan travel umroh Hanania tercium sejak akhir tahun lalu. Biro Perjalanan Umroh yang memiliki 500.000 pengikut di Instagram ini mengalami kesulitan keuangan dan melakukan gali lubang tutup lubang. Jemaah berangkat dibiayai dari setoran jemaah yang baru mendaftar. Akibatnya ratusan calon jemaah gagal berangkat sejak Maret lalu. Usai dilaporkan ramai-ramai oleh para korban, pemilik Hanania Travel Ahmad Syah ditetapkan tersangka dan ditahan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan bersenjata tajam menggegerkan warga di sebuah klinik gigi di kawasan Periuk, Tangerang, Banten. Seorang pria terekam CCTV menganiaya perawat hingga korban mengalami luka senjata tajam dan harus dirawat di rumah sakit. Kepanikan pecah saat seorang pria MA, pasien klinik gigi, melakukan penganiayaan pada seorang perawat di Jalan Raya Regensi, Gembor, Periuk, Kota Tangerang. Korban Vero yang bersimbah darah terus berteriak meminta pertolongan hingga pelaku diamankan warga. Kejadian bermula saat pelaku datang ke klinik untuk pembersihan karang gigi. Usai tindakan medis, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar korban. Namun saat di toilet, pelaku sempat memanggil korban dengan alasan ingin menyampaikan sesuatu. Pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan langsung menusuk korban berulang kali. Akibatnya korban mengalami luka di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak, hingga korban kehilangan banyak darah dan mengalami kondisi luka berat. Tiba-tiba
tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku serta mendalami kronologi lengkap dari insiden penusukan yang sempat menggegerkan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Berniat membantu temannya yang kakinya terkilir, kaki seorang mahasiswi malah terperosok dan terjepit besi penutup selokan di kampus FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Jawa Tengah. Petugas segera ke lokasi usai rekan korban melapor ke kantor Damkar. Panik kaki kanannya terjepit besi penutup selokan, seorang mahasiswi coba ditenangkan rekannya di halaman kampus FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo. Damkar yang mendapat laporan dari rekan korban segera melakukan evakuasi. Menggunakan alat hydraulic rescue tools, evakuasi berjalan hanya dalam waktu 5 menit tanpa harus memotong besi. Kejadian bermula saat korban dan rekannya berniat meminjam gedung di sebelah FISIP UNS. Awalnya korban menggendong teman yang sakit kakinya, namun saat menggendong justru kakinya terperosok selokan. Aku itu mau mau ke ruang 32, mau minjem ruang. Habis itu karena teman saya kakinya sakit, dia bilang gendong dong. Ya udah, saya turun. Karena kaki saya kecil, masuk ke dalam sela-sela itu. Jadi ya sudah. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di kaki dan segera mendapat pertolongan medis. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Asyik bermain HP, seorang pejalan kaki harus merelakan ponselnya raib di jambret. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Seputar iNews Siang.